dikendalikan oleh oligarki itu yang diperjuangkan terus oleh Pak Said Didu. Jadi FTA akan menguji itu bukan karena kita cemburu atau dendam, tapi kita mau lihat kemasukakalan dari konsep 8%. Itu akan kita studi terus tuh. Kita mau lihat kemasukakalan dari proposal untuk menghidupkan kembali IKN. Nah, pada dasarnya tuh. Yang paling penting kita tahu bahwa soal Indonesia ini yang diucapkan terus oleh Pak Prabowo adalah soal pangan. Apakah pangan ini betul-betul didesain dalam upaya untuk mengatasi krisis pangan? Atau desain ini sebetulnya udah dibaca lebih awal oleh 2-3 orang yang menguasai ekspor impor pangan dan mulai menyodorkan sesuatu sebagai umpan untuk memperoleh kepentingan, keinginan di Papua, di Kalimantan. Jadi kasak-kusuk ini soal pangan dan soal pertumbuhan ekonomi itu adalah hal yang akan kita riset terus. Kita tentu akan riset bagaimana kemungkinan terburuk kalau pembekalan, sebut aja pembekalan intelektual di Hambalang itu kita uji akibatnya apa. Coba kita saya kasih contoh. Saya baca banyak tentang si John yang kasih pembekalan tentang politik luar negeri itu. Orang yang punya perspektif realis dalam studi politik internasional itu John last name dia itu. Kenapa John ini yang dipanggil untuk membekali menteri-menteri itu? Bukankah John ini adalah seorang yang pro perang, bukan pro damai, sementara Indonesia adalah memilih untuk bahkan menjadi pasifis sebetulnya. Sementara metode yang diterangkan oleh narasumber ini adalah metode kaum realis. Civis pacem para bellum, kalau Anda ingin damai bersiaplah untuk perang. Kan beda paradigmanya. Dan lebih dari itu, begitu diterangkan soal ekonomi oleh macam-macam dari 8 sesi itu, kita bertanya, ngerti nggak mereka yang di brief di Hambalang dalam 2 hari itu? Dalam bahasa Inggris pula diterangkan itu kan, ya mungkin pakai interpreter. Tetapi kelihatannya nggak ada yang paham itu. Kalau saya bicara dengan mereka yang ada di situ, dan ya mungkin 2% sih ini paham, karena waktu itu dia cuma ya gini-gini, padahal sebetulnya dia mesti angkat tangan bertanya tuh. Jadi diskurs intelektual tidak terjadi di Hambalang. Saya sebut diskurs intelektual. Narasinya ada, tapi without diskurs. Bagaimana mungkin pembekalan itu tanpa debat? Konsep yang bertentangan. Jadi kita mulai menganggap bahwa komposisi kabinet ini tidak diasuh secara paradigmatik untuk menghasilkan sesuatu yang betul-betul konseptual. Gak ada paradigma di situ. Indonesia paradigmanya damai, tapi yang diundang mengajarkan tentang cara bertahan dalam perang itu. Sementara kita tahu bahwa ya itu peralatan perang kita itu ada bekas, semua barang bekas. Persenjataan kita. Jadi itu satu poin. Sehingga saya menganggap bahwa ini tadi saya ngomong sama Ersuben Arif, ini kayak orang naik gunung, karena saya suka naik gunung. Itu berebut tiba di atas, padahal tendanya cuma satu tuh. Hancur, kedinginan, segala macam. Ini kabinet yang berupaya untuk cepat-cepat tiba di puncak.